Setelah beberapa bank syariah milik BUMN merger pada Februari di kuartal 1 yang lalu menjadi Bank Syariah Indonesia disingkat dengan BRIS atau BRIS. Nah, sampai dengan akhir kuartal 2 tahun 2021 ini, kira-kira sekilas seperti apa kinerja dari Bank Syariah Indonesia ini? Sebelum kita masuk kepada pembahasan untuk melihat sekilas kinerja BRIS sampai dengan akhir kuartal 2 2021 ini, sebagai penyegaran kita mengingatkan kembali atau membahas tentang kuadran membeli saham. Pada grafik ini kita bisa lihat sisi atau garis kinerja perusahaan dalam jangka panjang dan garis harga saham. Nah, ada 4 kuadran pada grafik ini. Kuadran yang pertama yaitu kuadran A, ya, adalah kinerja perusahaan yang biasa-biasa saja atau rendah, namun harga sahamnya tinggi. Maka kita menghindari untuk membeli atau berinvestasi pada jenis perusahaan yang masuk pada kuadran A ini. Kemudian kita lihat kuadran B, yaitu walaupun harga saham dari perusahaan itu cukup murah, akan tetapi kinerja perusahaannya juga memang rendah. Kurang lebih kinerja perusahaannya mirip seperti yang ada di kuadran A. Hanya saja kalau kuadran A harga sahamnya mahal, sedangkan kuadran B harga sahamnya rendah, murah. Kuadran B ini kita juga masih menghindari untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang masuk kategori kuadran B. Karena memang baik kuadran A maupun kuadran B sama-sama memiliki kinerja yang rendah. Sekalipun harga sahamnya murah, sebaiknya kita tetap tidak membeli sahamnya atau tidak berinvestasi di perusahaan seperti ini. Terlebih-lebih harga sahamnya juga tidak murah atau mahal atau tinggi seperti di kuadran A tadi. Baik, sekarang kita pindah ke kuadran C. Kuadran C adalah kelompok perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus, tetapi harga sahamnya juga tinggi atau mahal. Walaupun kinerja perusahaannya bagus karena harga sahamnya mahal, sebaiknya kita tetap tidak membeli saham jenis perusahaan-perusahaan ini. Nah, barulah kita tertarik untuk membeli saham perusahaan atau berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam kategori kuadran D, yaitu perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus dan harga sahamnya murah. Demikian sedikit penyegaran kembali tentang hubungan atau pertimbangan kita dalam membeli saham antara kinerja perusahaan dan harga sahamnya yang murah. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang BRIS pada slide berikutnya. Bagaimana dengan Bank Syariah Indonesia? Apakah masuk kategori sebagai perusahaan yang bagus, kinerjanya bagus, dan harganya murah? Atau mungkin harganya mahal, harga sahamnya mahal? Atau kira-kira masuk kuadran yang mana dari
kuadran A, B, C, dan D tadi. Berikut pada slide-slide selanjutnya kita akan melihat seperti apa kira-kira kriteria dari bank syariah ini sampai dengan akhir kuartal 2 tahun 2001 dan seperti apa harga saham dari Bank Syariah Indonesia saat ini. Sampai dengan akhir kuartal 2 tahun 2021 ini, bagaimana dengan aset atau total aset dari BRIS? Berdasarkan jumlah aset atau total aset, BRIS masuk dalam kategori atau kelompok bank papan atas 7 besar dengan total aset 247 triliun rupiah. Kalau kita lihat deretan bank-bank besar di sini, yang pertama ada Bank Mandiri dengan aset lebih dari 1.500 triliun rupiah. Yang kedua, bank dengan aset terbesar kedua yaitu Bank BRI 1.400 lebih triliun rupiah. Kemudian yang ketiga, aset terbesar ketiga adalah Bank BCA 1.130 triliun rupiah. Kemudian berikutnya kita lihat dari situ, dari tabel yang ada slide ini, Bank BNI 875 triliun rupiah, sampai Bank BTN, yang keenam ada CIMB Niaga, dan baru yang ketujuh ada Bank Syariah Indonesia, BRIS. BRIS di sini adalah satu-satunya bank syariah dari 11 bank besar yang ada pada tabel ini. BRIS adalah bank milik BUMN atau dalam kurung pemerintah. Tentu saja bank ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah sebagai bank syariah kebanggaan Indonesia. Potensi pertumbuhannya masih tinggi karena potensi ekonomi syariah yang besar di Indonesia. Jadi, kalau kita lihat dari keberadaan Bank Syariah Indonesia dan deretan bank-bank dengan aset yang besar, Bank Syariah Indonesia bisa kita katakan masuk sebagai kelompok bank papan atas. Bagaimana dengan laba bersih perusahaan? Berikut ini adalah data laba perusahaan yang disetahunkan dari kinerja actual sampai dengan kuartal 2 2021, kemudian disetahunkan. Bank BRIS atau Bank Syariah Indonesia tetap pada posisi yang ketujuh dari besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang paling atas ada BCA, kemudian Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga, dan Bank BTPN. Baru kemudian yang ketujuh adalah Bank Syariah Indonesia. Dari segi laba juga terlihat bank ini bank yang cukup besar dalam jajaran bank-bank yang terbesar di Indonesia. Bagaimana dengan ROE-nya? Kalau kita lihat nilai ROE-nya masih juga BRIS nomor 7, sama dengan Bank BTPN. Semakin tinggi ROE, semakin bagus, dan kita lihat di sini bahwa nilai ROE dari BRIS tidak juga
atau masih jauh bila dibandingkan dengan bank-bank papan atas seperti BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Jadi bisa kita sebut di tengah lah dari deretan bank-bank besar. Demikian sekilas tentang ROE. Sedangkan dari parameter NPM, Bank Syariah Indonesia cukup rendah dibandingkan dengan deretan bank-bank besar lainnya. Malah dari 11 bank besar, BRIS di nomor 9. Nah, sekarang kita masuk kategori harga sahamnya apakah murah atau mahal. Setelah tadi kita melihat bagaimana dengan asetnya, kemudian labanya terhadap deretan bank-bank besar yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga melihat bagaimana ROE-nya dan NPM-nya yang agak sedikit di bawah dibandingkan deretan bank-bank besar tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan harga sahamnya? Kriteria pertama dari harga saham PER. Ternyata dari 11 bank-bank besar yang ada dalam daftar kita kali ini, nilai PER dari BRIS adalah yang paling bawah, yaitu yang paling besar. Semakin kecil nilai PER semakin bagus, artinya harga sahamnya semakin murah, sedangkan semakin besar nilai PER semakin mahal harga sahamnya. Jadi dari sudut pandang PER, harga saham BRIS masuk kategori mahal. Nah, bagaimana dengan kriteria harga saham kedua, yaitu PBV? Semakin rendah atau semakin kecil nilai PBV, semakin bagus, artinya harga sahamnya murah. Dan semakin tinggi nilai PBV, artinya harga sahamnya mahal. Kita lihat bahwa dalam deretan 11 bank besar yang ada di negeri ini, harga saham BRIS termasuk yang paling mahal kedua setelah BCA. Masih banyak ternyata bank-bank besar lainnya yang harga sahamnya masih murah. Walaupun kita sadari bahwa dalam konsep investasi saham syariah, satu-satunya bank yang kita bisa berinvestasi yang masuk dalam kategori syariah dari 11 deretan bank ini hanya Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Akan tetapi harga saham dari BRIS saat ini masih masuk dalam kategori mahal. Oleh karena itu, kita harus masih terus menunggu untuk membeli sahamnya ketika sudah murah atau ketika kinerja keuangannya naik sangat signifikan di waktu-waktu yang akan datang, sehingga dengan begitu rasio-rasio harga saham menjadi lebih murah. Demikian sedikit pembahasan kita tentang BRIS sampai dengan akhir kuartal 2 2021. Video ini bukanlah ditujukan sebagai rekomendasi dalam berinvestasi, tetapi sekedar berbagi informasi, data, dan pandangan-pandangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.